Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi kepada kita semua. Perkenalkan, saya Salvia Laurensa Maneka dengan NPM 21.1121. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan The Case of the Spruance Explorers. Kasus ini bermula ketika keempat terdakwa beserta korban yaitu Roger Wetmore yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan yaitu perkumpulan Spruance Society. Spruance Society sendiri merupakan organisasi amatir pada eksplorasi gua. Kasus bermula ketika perkumpulan tersebut memasuki bagian dalam gua Batu Kapur, di mana gua Batu Kapur tersebut merupakan posisi yang jauh dari pintu masuk keluar dengan bebatuan yang besar yang berjatuhan, sehingga hal tersebut menghalangi jalur masuk dan keluarnya dari terdakwa serta korban. Dikarenakan pintu masuk yang terhalangi, mereka hanya mampu untuk menetap di dekat pintu masuk dari gua tersebut karena mereka menunggu adanya bantuan dari tim penyelamat untuk membersihkan puing-puing yang menghalangi akses keluar mereka. Akan tetapi, dalam proses evakuasi tersebut memakan banyak waktu serta banyaknya tenaga, disebabkan pembekalan yang mereka bawa tidaklah banyak, serta tidak adanya hewan maupun tumbuhan di dalam gua tersebut untuk bertahan hidup. Muncullah ide dari Wetmore, yaitu melakukan ide undian untuk menentukan siapa yang akan dimakan agar mampu bertahan hidup. Karena untuk proses evakuasi masih memakan waktu sekitar 10 hari ke depan, sedangkan mereka sudah tidak ada lagi pembekalan. Mulanya para terdakwa itu enggan untuk menerima tawaran yang diberikan oleh Roger Wetmore tersebut karena mereka takut untuk melanggar aturan yang ada. Akan tetapi setelah menghadapi banyaknya diskusi mengenai permasalahan tersebut dan juga permasalahan matematika yang terlibat, kesepakatan akhirnya dicapai mengenai metode penentuan permasalahan dengan menggunakan dadu. Namun, sebelum dadu itu dilemparkan, Wetmore menyatakan bahwa dia menarik diri dari pengaturan tersebut karena dia telah memutuskan untuk menunggu seminggu lagi sebelum mengambil tindakan yang begitu menakutkan dan menjijikan. Akan tetapi, para terdakwa lainnya menuduh melakukan pelanggaran iman dan adanya rasa kesal di dalam diri terdakwa. Oleh karena itu, para terdakwa mulai melemparkan dadu. Ketika tiba giliran Wetmore, dadu tersebut dilemparkan untuknya oleh salah satu terdakwa, dan dia diminta untuk menyatakan segala keberatan yang mungkin dia miliki terhadap keadilan lemparan tersebut. Akan tetapi, Wetmore tersebut menyatakan bahwa dia tidak keberatan dengan hal tersebut. Lemparan itu mengenai dia, dan dia kemudian dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Setelah penyelamatan oleh para terdakwa, keempat terdakwa berhasil dilakukan. Perawatan medis juga dilakukan oleh keempat terdakwa. Para terdakwa dipanggil dan didakwa melakukan kejahatan pembunuhan. Di hasil diskusi hakim menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah dan dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Negeri Stouffville. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tentu saja para keempat terdakwa tidak merasa keberatan. Oleh karena itu, mari kita bahas berdasarkan fakta-fakta yang mengejutkan tersebut, apakah cukup untuk kita mengetahui dan bagaimana pendapat dari para ketua Mahkamah Agung terkait dengan kasus tersebut. Dalam kasus ini, Trupendi menjelaskan bahwa juri dan hakim pengadilan adil dan bijaksana. Trupendi menjelaskan alasannya dalam bahasa undang-undang yang terkenal, yaitu barang siapa dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dihukum mati. Prinsip grasi eksekutif sangat cocok untuk mengingatkan kerasnya hukuman terdakwa, karena alasan untuk percaya bahwa permintaan grasi ini akan dikabulkan. Karena sangat tidak mungkin bahwa ketua eksekutif akan menolak permintaan ini kecuali dia sendiri yang mengadakan dengan pendapat setidaknya sama ekstensifnya dengan mereka yang terlibat dalam persidangan di bawah ini. Penyelenggaraan sidang seperti ini hampir tidak sesuai dengan fungsi eksekutif seperti yang biasanya dipahami bentuk grasi akan diberikan kepada para terdakwa. Apabila hal ini dilakukan, maka keadilan akan ditegakkan tanpa mengurangi isi atau semangat undang-undang, ujar Trupendi ketika memberikan tanggapan. Dalam pendapatnya, Foster tidak percaya bahwa undang-undang mengambil kesimpulan yang mengerikan bahwa terdakwa adalah pembunuh. Sebaliknya, hal ini menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah atas kejahatan apapun.
Foster percaya ada sesuatu yang lebih besar yang diadili dalam kasus ini daripada nasib para terdakwa, yaitu hukum persemakmuran. Jika pengadilan menyatakan bahwa menurut undang-undang terdakwa telah melakukan kejahatan, maka dalam hukum dapat dinyatakan bersalah dalam pengadilan akal sehat, tidak peduli apa yang terjadi pada individu yang terlibat dalam permohonan kesalahan. Undang-undang yang ada dan telah ditafsirkan tidak pernah diterapkan secara harfiah. Berabad-abad yang lalu telah ditetapkan bahwa pembunuhan untuk membela diri dapat dimaafkan. Tidak ada kata-kata dalam undang-undang yang menyarankan pengecualian ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan perlakuan hukum mengenai pembelaan diri dengan kata-kata dalam undang-undang. Namun, menurut pendapat Foster, semua ini hanyalah tipu muslihat yang cerdik saja. Rekonsiliasi sebenarnya antara alasan pembelaan diri dengan undang-undang yang sekarang jelas bahwa jika dinyatakan sebagai undang-undang bahwa pembunuhan untuk membela diri adalah pembunuhan, maka peraturan seperti itu tidak dapat memberikan suatu efek jera. Seseorang yang nyawanya terancam akan mengusir penyerangan apapun yang dikatakan dengan hukum. Tidak ada atasan yang menginginkan seorang pelayan yang tidak memiliki kemampuan membaca yang tersirat. Pembantu rumah tangga paling bodoh tahu bahwa ketika dia disuruh mengupas sup dan membuang kentang, majikannya tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia juga tahu bahwa ketika tuannya menyuruh untuk meninggalkan semuanya dan berlari, dia telah mengabaikan kemungkinan bahwa dia saat ini sedang menyelamatkan bayi dari tong air hujan. Perumpamaan yang Foster berikan pada kasus kali ini. Oleh karena itu, Foster menjelaskan bahwa dalam aspek apapun kasus ini dapat dilihat bahwa para terdakwa ini tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan Roger Wetmore dan hukuman tersebut harus dikesampingkan. Sisi emosional militan Ting mendapati dirinya terpecah antara simpati dan benci dan jijik terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal itu menyebabkan keraguan dalam diri Tanting. Tanting menjelaskan bahwa absurditas perintah agar terdakwa dihukum mati ketika nyawa mereka telah diselamatkan dengan mengorbankan nyawa. Baginya, ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa memakan daging manusia merupakan suatu kejahatan itu akan menjadi suatu tuduhan yang paling tepat. Namun jika tidak ada dakwaan yang lain yang sesuai dengan fakta kasus dalam ini dapat diajukan terhadap para terdakwa, maka akan lebih bijaksana jika tidak mendakwa mereka sama sekali. Pandangan Kem bahwa para hakim telah dipuji dalam literaturnya karena kehebatan mereka yang licik dalam merancang beberapa dalih yang dapat digunakan oleh pihak yang berperkara untuk dicabutnya hak-hak para terdakwa ketika masyarakat menganggap bahwa ia salah jika menuntut hak-hak tersebut. Kepercayaan Ken bahwa dispensasi yudisial lebih merugikan dalam jangka panjang dibandingkan keputusan yang sulit. Bagi Hendy adanya suatu kata-kata baru yang dirancang sehingga kasus ini mendapatkan suatu perspektif yang baru karena melihat bahwa satu-satunya hal yang harus dilakukan di kasus ini mengarahkan pada putusan kepada para terdakwa karena kurangnya bukti. Hendy menjelaskan bahwa dunia tampaknya tidak banyak berubah kecuali yang menjadi persoalan bukanlah penghakiman terhadap 5 atau 600 saudara, melainkan hidup atau matinya 4 orang yang telah menderita lebih banyak sisaan dan penghinaan dibandingkan kebanyakan dari kita yang bertahan dalam 1000 tahun. Hingga pada akhirnya, Hendy menyimpulkan bahwa para terdakwa tidaklah bersalah atas kejahatan yang didakwakan dan hukumannya harus dikesampingkan. Fakta-fakta serta pendapat dari para ahli tersebut tentu banyak mengajarkan kepada diri saya sendiri, di mana dari fakta-fakta serta pendapat tersebut mengajarkan bahwa filosofi-filosofi tertentu itu tentu adanya berbeda terkait dengan hukum dan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui juga di dalam kasus ini tuh banyak pertanyaan serta kemungkinan yang mungkin akan terjadi, dimana juga kita tahu bahwa keadilan itu dicapai dengan adanya suatu dasar hukum, karena jika keadilan tanpa adanya dasar hukum itu maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dan dikarenakan hukum itu juga merupakan suatu sarana dari keadilan itu sendiri. Namun ketika saya membaca dari pendapat para ahli ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwa ketika kita tetap berpegang apa yang dikatakan dalam teks undang-undang, dan ketika kita ingin mendukung adanya keadilan dalam kasus ini, maka kita memerlukan suatu absurditas dalam sifat hukum, karena ketika hukum melakukan praktik secara implisit itu adanya
hukum untuk menjadi jelas, tepat, dan dipublikasikan. Namun ketika tidak, bagaimana kita bisa berjalan-jalan dan tahu apakah kita bertindak sesuai dengan hukum atau tidak secara hukum? Karena itu, hukum itu perlu untuk dipublikasikan agar bisa mendapatkan fakta-fakta yang valid. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu perwujudan keadilan dan integritas yang mendorong adanya kesamaan kesempatan dan memastikan bahwa setiap orang itu memiliki akses terhadap hak asasi manusia serta keadilan bagi diri mereka sendiri.